Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya Saudi Jaya Saputra ingin membahas beberapa subbahasan, yaitu pada pembahasan kali ini ada 4 sub pembahasan, yaitu tentang hadis doif, pembagian hadis doif, pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya hadis doif, dan contoh hadis doif yang boleh dan tidak boleh. Baiklah, langsung saja ke sub pembahasan yang pertama. Sub pembahasan yang pertama yaitu hadis doif. Apa itu pengertian hadis doif? Hadis doif berarti lemah. Doif artinya lemah. Berarti hadis doif adalah hadis yang lemah, tetapi hadis doif ini tidak sama dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis doif adalah hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Hadis doif ini bukan hadis yang dikarang-karang atau dibuat oleh manusia atau dibuat sembarangan oleh orang-orang. Tidak. Hanya saja salah satu pemangkunya atau sanadnya hadis doif ini yaitu ada yang terputus sehingga hadis ini menjadi doif. Tetapi hadis doif ini tetap saja bukan hadis maudhu atau hadis palsu. Pada zaman awal mulainya Islam berkembang, hadis tidaklah dituliskan oleh para sahabat Nabi. Hal ini dikarenakan Nabi melarang menuliskan hadis baginda yang begitu mulia. Dengan demikian, maka hadis hanya beredar di kalangan para sahabat melalui hafalan dari satu orang ke satu orang. Hal ini berlangsung berlangsung sampai ke tahun 1000 Hijriah. Saat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz mulai khawatir akan perkembangan hadis. Mengapa? Karena ada jutaan orang yang sudah memeluk agama Islam dan generasi pun telah berubah dari masa ke masa. Generasi pun banyak memiliki karakter yang berbeda-beda dan generasi pun mulai berubah. Ada tidak lagi seperti sahabat-sahabat Nabi yang jujur, dan pada saat itu muncul orang-orang di luar komunitas Arab yang sama sekali tidak menjumpai Nabi, dan hal tersebut yang sangat Khalifah Umar bin Abdul Aziz khawatirkan. Dan di antara mereka pada saat itu ada seorang mujahadah dalam agama. Dan di antara mereka saat itu mulailah muncul tukang-tukang penjual cerita di antara mereka. Bahkan berani mengarang hadis yang dan mengatakan bahwa hadis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Padahal kenyataan sebaliknya. Jangankan bertemu atau belajar, mungkin bermimpi saja mereka tuh belum pernah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satu yang sangat Khalifah Abdul Umar Aziz khawatirkan. Jadi akhirnya dibuatlah sebuah tindakan bid'ah hasanah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi beliau memerintahkan dituliskannya hadis-hadis Nabi. Dituliskan. Mengapa? Karena sesuatu yang sebelumnya merupakan hal yang sangat dilarang oleh Nabi. Tapi hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa para ulama zaman tabi'in, yaitu orang-orang yang sempat bertemu dengan sahabat Nabi, telah sepakat bahwa adanya bid'ah ini hasanah, yaitu sengaja dilakukan supaya tidak memiliki hafalan yang berbeda-beda. Salah satunya dilakukanlah pengumpulan hadis dan penulisan hadis. Hal ini sangat bertentangan dengan paham sekelompok kecil pada zaman itu. Banyak kelompok kecil Arab yang mengatakan bahwa bid'ah yang dilakukan oleh
para sahabat Nabi, tabi'in yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi, bahwa mengatakan bahwa itu ajaran sesat, bahwa bid'ah itu salah. Padahal insya Allah apa yang mereka lakukan ini adalah kemungkinan besarnya betul dan diterima oleh Allah SWT. Baiklah, kurang lebih seperti itu pengertiannya. Langsung saja kita ke sebuah pembahasan yang kedua, yaitu pembagian hadis doif. Apa saja hadis-hadis doif ini? Hadis doif ini, yang pertama yaitu hadis mursal. Kata mursal itu secara etimologi diambil dari kata irsal yang berarti melepaskan. Adapun pengertian hadis mursal ini secara terminologi ialah hadis yang dimarfu'kan oleh tabi'in kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya seorang tabi'in ini secara langsung mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Sebagai contoh, beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muqahtah dari Zaid bin Salam. Nah, selanjutnya hadis yang kedua yaitu hadis mungkati. Hadis mungkati menurut bahasa artinya terputus. Menurut sebagian para ulama hadis, hadis ini ialah hadis yang dimana di dalam sanadnya terdapat seorang yang tidak disebutkan namanya oleh perawi. Contohnya dari seorang laki-laki. Sedangkan menurut para ulama lain bahwa hadis muntaki ini ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang rawi yang gugur sehingga tidak disebutkan dari rawi-rawi sebelum sahabat, baik dalam satu atau beberapa tempat. Yang ketiga tuh hadis mudal. Hadis mudal ini menurut bahasa berarti hadis yang sulit dipahami. Para ulama memberi batasan. Hadis mudal adalah hadis yang gugur dua orang rawinya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. Terus yang keempat hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq menurut bahasa berarti hadis yang tergantung. Dari segi istilah, hadis mu'allaq ini adalah hadis yang gugur satu rawi atau lebih di awal sanadnya. Seperti itu. Beberapa hadis itu adalah contoh hadis pembagian hadis doib karena gugurnya para perawi. Selanjutnya yang kedua, hadis doib karena cacat pada rawi atau matan. Yaitu yang pertama ada hadis maudhu. Hadis maudhu ialah hadis yang bukan hadis Rasulullah, tapi disandarkan kepada beliau oleh orang secara dusta dan sengaja atau secara keliru tanpa sengaja. Yang kedua tuh ada hadis matruh atau hadis makruh. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menurut penilaian seluruh ahli hadis terdapat catatan pribadinya sebagai seorang perawi yang doif. Selanjutnya yang ketiga yaitu hadis mungkar. Hadis mungkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang doif yang berbeda dengan rawi yang singgoh atau terpercaya. Sedangkan yang keempat, hadis mu'allal. Menurut bahasa, hadis ini adalah hadis yang di dalamnya terdapat cacat yang tersembunyi yang kondisif berakibat cacatnya hadis itu. Namun dari sisi lahirnya cacat tersebut tidak nampak karena hal tersebut hanya cacat dalam arti rohani, bukan fisik. Selanjutnya hadis mudraj. Hadis ini adalah hadis yang dimasuki sisipan yang sebenarnya bukan hadis. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Saya itu adalah Zain, dan Zain itu adalah penanggung jawab dari orang yang beriman kepadaku, taat dan berjuang di jalan Allah." Dia baiklah, langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pendapat para ulama tentang boleh atau tidaknya hadis doif. Di kalangan para ulama, ustadz dan kiai sudah tersebar bahwa hadis-hadis doif boleh dipakai. Mereka menyangka tentang bolehnya itu tidak ada khilaf di antara para ulama.
Mereka berpegang kepada perkataan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahawa bolehnya hal itu sudah disepakati oleh para ahli ilmu. Apa yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah tentang adanya kesepakatan ulama ini yang membolehkan memakai hadis doib. Hal ini merupakan satu keliruan yang nyata. Sebab ada ulama yang tidak sepakat dan tidak setuju digunakannya hadis doib untuk fadailul amal. Ada beberapa pakar hadis dan ulama yang berpendapat bahawa hadis doib tidak boleh dipakai secara mutlak. Ada beberapa ulama di antaranya. Yang pertama yaitu Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi menyebutkan dalam kitabnya, hadis-hadis doib tidak bisa dipakai secara mutlak untuk ahkam maupun untuk fadailul amal. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Syayyidin Nas dalam kitabnya. Ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar, Ibnul Arabi, ada Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ibnu Hadam. Selanjutnya, menurut Syekh Muhammad, ada Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani rahimahullah. Ia berpendapat bahawa pendapat Imam Al-Bukhari inilah yang benar dan aku tidak meragukan tentang kebenarannya. Karena menurutnya hadis doib ini adalah hadis yang tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena menurut beliau hadis doib hanyalah mendatangkan sangkaan yang sangat lemah. Orang yang mengamalkan sesuatu dengan prasangka bukan sesuatu yang pasti diyakini. Lalu beliau juga mengatakan bahawa amal-amal tersebut harus sudah ada nasnya atau sahih. Adapun hadis doib itu hanya sekedar penambah semangat untuk mengancam tarhib dari amalan yang sudah diperintahkan atau dilarang oleh hadis atau riwayat yang sahih. Selanjutnya ada Syekh Ahmad Muhammad Syakir menerangkan tentang maksud Imam Ahmad. Menurut beliau bahawa yang dimaksud tasahul adalah bermudah-mudah. Di sini ialah mereka mengambil hadis-hadis hasan yang tidak sampai ke darjah sahih untuk fadail amal. Karena istilah untuk membedakan antara hadis sahih dengan hadis hasan. Bahkan kebanyakan para ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu, hanyalah membagi derajat hadis ini kepada sahih dan doib saja. Sehingga hadis doib sebagiannya ada yang hasan yang bisa dipakai untuk fadiul amal. Itu. Alhamdulillahirabbil. Demikianlah sedikit penyampaian dan pemahaman saya tentang hadis doif. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Saudi Jaya Saputra mohon maaf dan berterima kasih atas waktu dan kepercayaan yang telah diberikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.